Semangat pagi, semangat semuanya. Izinkan saya pada kesempatan kali ini mereview Project Based Learning, Karakter Building Pancasila yang berkaitan dengan SDG nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas, sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Berikut sekelas tentang saya. Nama saya Aditya Algani, dari mahasiswa ya sekarang di Binus University di industri teknik ya. Saya tergabung di kelompok 3 Pancasila di kelas Lada. Untuk background, saya lahir di Padang di 26 Agustus 1998. Alamatnya masih di Padang, di Lubuk Binturun tepatnya. Saya bersuku Minang dan profesi saya saat ini sebagai General Service Group Leader di industri pertambangan. Baik, selanjutnya adalah kita bahas terkait pokok-pokok apa saja latar belakang masalah pendidikan di nasional saat ini. Pendidikan sebagai fondasi yang dasar utama pembangunan bangsa yang berkelanjutan adalah suatu yang harusnya kita berikan kesetaraan atau hak segala bangsa ya, yang mana tantangan utama kita pada masa sekarang ini masih terdapat kesenjangan akses pendidikan di kota dan di pelosok ya, dan juga kompetensi guru yang rendah, sehingga pendidikan nasional kita belum memberikan kesetaraan sebagaimana di Pancasila yang memberikan keadilan pada seluruh rakyat Indonesia masih belum tercermin di pendidikan nasional saat ini. Apalagi kita bisa lihat di fasilitas-fasilitas yang cukup terbatas di daerah ya, 3T. Nah, bagaimana kita cara mengejar hal tersebut? Yaitu kita perkuat pendidikan karakter kita. Anak-anak kita berikan nilai-nilai Pancasila dengan cara memperteguh sebagai pedoman etika dan keadilan. Nah, rumusan masalah penelitian kita adalah ada 3. Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Apa tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Dan bagaimana penerapan nilai Pancasila bisa bantu mutu pendidikan? Hal ininya tentu harus kita jawab sebagai rakyat Indonesia. Nah, hasil temuan di lapangan masih ditemukan kesadaran atau masih minimnya kesadaran pentingnya pendidikan di negara kita ini. Berdasarkan responden yang kita wawancarai dari beberapa rekan kelompok, sepakat pendidikan berkualitas sangat penting, dan implementasi nilai Pancasila juga merupakan masih terdapat kekurangan ya penerapannya dalam kegiatan sehari-hari di tingkat sekolah. Masih sering kita mendengar etika-etika ataupun tingkah laku siswa sekarang ya, gen alfa, yang cukup tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di kehidupannya. Tentunya kita harus rubah karakter tersebut, dan tantangan utamanya juga selaras dengan rendahnya pemahaman pendidikan karakter dan minim program pembinaan karakter di sekolah-sekolah. Nah, solusi dari hal tersebut untuk peningkatan pendidikan karakter, kami merumuskan 3 solusi, yaitu yang pertama, modul edukatif Pancasila. Kita butuh inovasi materi pembelajaran berbasis nilai Pancasila. Yang kedua, penyuluhan pendidikan karakter. Program-program
untuk meningkatkan kesadaran dan pelatihan karakter harus segera kita tingkatkan. Yang ketiga, kolaborasi sekolah dan orang tua untuk membangun sinergi dukungan pengembangan karakter siswa. Karena siswa sebagian dari sekolah dan sepenuhnya dari orang tua untuk pembentukan karakter. Refleksi pribadi dan kontribusi saya terhadap bermasyarakat tentang pemahaman Pancasila, yaitu meningkatkan penerapan nilai Pancasila dalam dunia pendidikan dan kerjasama tim untuk belajar komunikasi yang efektif dan sinergi antar anggota, individu yang solutif, menjadi pribadi yang berprinsip dan mampu memberikan solusi, serta kontribusi positif yang harus diberikan, berperan aktif dalam pengembangan karakter di masyarakat. Baik, sekian dari pencerminan karakter dan pentingnya pendidikan berkualitas sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Terima kasih yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.